Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Tabi'an Ibnu Jumida selaku dari Direktur Utama Yayasan Pesantren Suara Kamal Darul Fida, dan telah juga dengan Afifah selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Qur'an Fida, dan telah juga dengan Muslimah selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Qur'an Fida. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya Hanza Kartina Zara dari kelas 9 MTS Al-Qur'an Fida akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam Indonesia yang kedua, yaitu tentang Kerajaan Banten dan juga Cirebon, Kerajaan Mataram dan juga Kerajaan di Sulawesi. Nah, adapun Kerajaan Banten dan Cirebon itu adalah Banten itu didirikan oleh Sultan Syarif oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Nah, adapun wilayah kekuasaan dari Kerajaan Banten ini itu adalah barat pantai Jawa, sebelah barat pantai Jawa hingga Provinsi Lampung. Nah, adapun ketika setelah itu memiliki kemandaran, maka adapun juga pada saat masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yaitu mulai mengembang lagi, dikarenakan menjadikan pelabuhan Banten itu sebagai pelabuhan internasional. Nah, adapun pada tahun 1680 itu muncul perselisihan terhadap Kerajaan Banten. Nah, adapun jika pengganti pada pengganti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati mendirikan pengganti Cakrabuana, dan pada awal abad 16 Cirebon itu di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Dan juga adapun Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram itu didirikan oleh pendiri Sutawijaya yang disebut juga oleh Panembahan Senopati pada tahun 1575 hingga 1601. Nah, lalu pada saat Sutawijaya itu meninggal, maka digantikan oleh anaknya yang bernama Mas Jolang pada tahun 1601 hingga 1613. Nah, lalu setelah itu pun juga digantikan banyak lagi sebagaimana juga oleh Sultan Agung. Nah, pada setelah Sultan Agung itu termasuk hal-hal yang pemerintahannya itu mulai maju, mulai berkembang pesat. Lalu setelah itu Kerajaan Mataram pun mulai mudar setelah Sultan Agung itu meninggal. Akhirnya Kerajaan Mataram pun terbagi menjadi dua, yang oleh perjanjian Gilianti, yaitu menjadikan Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I, yang dia itu berada di Yogyakarta, sedangkan untuk Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu berada di Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III. Nah, lalu setelah itu pun terjadi perpecahan lagi sebagai 4 bagian. Nah, adapun kerajaan di Sulawesi. Di kerajaan Sulawesi tidak banyak. Nah, salah satunya itu adalah Kerajaan Gorontalo. Nah, Kerajaan Gorontalo ini awalnya itu tidak menerima Islam. Tapi dikarenakan jalur perdagangan lewat laut yang lalu dia itu menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik, maka dia pun boleh menerima Islam gitu ya. Nah, pada saat itu awalnya itu dia itu menolak Islam, lalu pada saat masa Turi Bandang datang, Islam itu mulai menyebar di Gorontalo di Sulawesi ini. Saya kira sudah cukup dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum.